Tanjung Lesung ya? Tanjung Lesung. Pantai-pantai yang indah. Terus juga ada rencana pembangunan jalan tol Iya. Serang ke Panimbang. Panimbang. Nah, tentunya ini apakah akan berhenti dengan efisiensinya atau seperti apa? Kita ada preman-preman yang akan menghambat terhadap investasi. Nah, kalau ada yang mengganggu investor yang masuk ke Kabupaten Pandeglang, ya maka akan berhadapan dengan Dewi Iing. Pak Iing, ini kan biasanya periode kepemimpinan seseorang itu dilihat di 100 hari kerja. Betul. Nah itu sudah ada target yang tercapai atau seperti apa tuh? Setelah saya menampung, menyerap aspirasi, melaporkan ke Ibu Bupati, dan Ibu Bupati memerintahkan pergeseran anggaran ini harus dialokasikan sebanyak-banyaknya untuk pendidikan. Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya bersama Wakil Bupati Pandeglang. Siap, Kang. Ini kita panggil Akang atau Bapak ini? Bebas. Bebas. Mau Akang, Bapak, AA bebas. Iya. Saat ini saya sedang berada di ruang kerja Pak aja ya, biar lebih enak. Pak Iing Andri Supriyadi itu. Singkatannya ini Iing AS. Iing AS. Kalau kata Pak Gubernur itu Iing Andrasoni katanya. Wah, Iing Andrasoni. Iya, iya. Cocok juga itu. Apa kabar ini, Pak Iing? Alhamdulillah baik, Kang. Sehat walafiat. Gimana? Sehat? Sehat, ya. Ya. Sudah hampir 100 hari nih jabat Wakil Bupati. Ya. Pak Iing ini sebelumnya menjabat anggota DPRD selama 2 periode. Nah, mungkin setelah menjadi Wakil Bupati di eksekutif, mungkin rasanya rada-rada beda atau gimana? Mungkin kita tanya langsung ini. Gimana, Pak Iing? Iya, memang siklus kehidupan, siklus aktivitas itu beda 180 derajat. Beda halnya waktu jadi anggota DPRD dan sekarang menjadi wakil bupati gitu. Kalau dulu jadi anggota DPRD kan aktivitas itu tidak terlalu sibuk. Nah, kalau hari ini ya kita dituntut untuk memang benar-benar aktif. Iya. Karena kalau dulu kan kita sektornya hanya dapil 6 kecamatan. Oh, jadi itu hanya ya? membina 6 kecamatan. Nah, kalau hari ini sudah jadi wakil bupati, ya tentu pagi-pagi kita udah beraktivitas mulai dari jam 7:30 kan apel di beberapa dinas, keliling terus. Setelah apel ya nerima tamu, nyapa masyarakat, keliling ke masyarakat gitu. Seperti itu sehingga ya perputaran waktunya juga lebih padat gitu. Rada-rada kaget itu atau sampai Rada-rada tidur kaget, gitu? jujur saya rada-rada kaget gitu karena harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini sebagai wakil bupati. Karena ya itu tadi setelah jadi eksekutif ini ya 339 desa, minimal 35 kecamatan itu ya kita harus menyapa dan lain sebagainya, mendengarkan aspirasi, mendengarkan masukan, berkomunikasi dan lain-lain, termasuk bersilaturahmi ke masing-masing desa, ke kecamatan seperti itu. Mungkin yang selama ini hanya bisa melakukan fungsi pengawasan itu kan budgeting, mungkin ini langsung eksekusi itu lebih enak atau ternyata nggak mudah seperti dibicarakan orang ini jadi kepala daerah gitu. Ternyata ya itu tadi memang jadi seorang pemimpin itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tentu ada tantangan, halangan dan rintangan juga. Ya kalau di legislatif dulu kita hanya menjadi pengawas gitu untuk bagaimana memastikan bahwa program-program pemerintah ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan. Nah, kalau sudah jadi eksekutif, tentu fungsi kita bertambah. Ya pengawas, ya eksekutor gitu. Bagaimana kita juga mengawasi para pekerja kita, kayak OPD-OPD atau dinas-dinas gitu, termasuk kecamatan, kelurahan, kepala desa, semua harus kita awasi untuk bagaimana memastikan bahwa mereka menjadi pelayan masyarakat seperti itu. Pak Iing, ini kan biasanya periode kepemimpinan seseorang itu dilihat di 100 hari kerja. Betul. Nah itu sudah ada target yang tercapai atau seperti apa tuh? Iya. Apa hambatannya seperti itu? Memang
banyak teman-teman media pertama saya dilantik dengan Ibu Dewi mempertanyakan apa program Dewi Ing selama 100 hari kerja. Kata saya, indikator sebuah kepemimpinan yang berhasil itu tidak diukur dalam 100 hari kerja. Tapi bagaimana visi misi itu, janji politik kita kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang adalah 5 tahun. Atau ya 5 tahun gitu, bukan 100 hari kerja. Sehingga kita fokus bagaimana merancang, menggagas program-program kita selama 5 tahun ke depan. Nah, kaitan dengan program 100 hari kerja ini, memang utamanya kita fokus konsolidasi dengan teman-teman ASN, mulai dari Sekda, Asda, Kepala OPD, termasuk sampai ke tingkat jajaran yang lebih bawah. Untuk apa kita mengadakan konsolidasi? Karena harus menyamakan persepsi terlebih dahulu. Ya, persepsi kita ini harus sama dulu. Bagaimana ASN ini bisa seiring, sejalan, seirama dengan visi misinya Dewi Ing. Visi misi Dewi Ing diantaranya adalah bagaimana infrastrukturnya mantap, keluarganya sejahtera, termasuk pemberdayaan kepemudaan, dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita samakan persepsinya dulu sehingga ketika penyusunan APBD itu kita sudah tidak debatable lagi gitu. Sehingga kita langsung gaspol bagaimana para OPD ini bisa menerjemahkan dan merealisasikan visi misi pimpinan ya, visi misinya Dewi Ing seperti itu. Nah, hambatannya 100 hari kerja ini yang pertama adalah kita kena rasionalisasi anggaran akibat dampak dari efisiensi dari Pak Prabowo. Kita ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 kaitan dengan efisiensi. Tapi ya apapun itu ya tentu kita sangat mendukung efisiensi tersebut karena kami yakin bahwa Pak Prabowo punya agenda yang lebih besar untuk bagaimana mensejahterakan rakyat masyarakat Indonesia. Meskipun ya secara kultural kami terdampak dengan efisiensi tersebut. Karena kami itu waktu pertama menjabat sudah menganggarkan untuk infrastruktur jalan sesuai dengan visi misi itu 107 miliar. 107 miliar. 107 miliar itu, nah setelah pelantikan langsung ada instruksi Presiden sehingga yang 107 miliar itu ditarik lagi ke pusat. Diambil lagi lewat keputusan Menteri Keuangan. Nah, akhirnya ya program pembangunan tersebut tidak bisa terrealisasi di tahun ini. Nah, namun demikian karena misi-misi kami ada beberapa poin, salah satunya bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga saya diperintahkan oleh Ibu Bupati untuk bagaimana menyisir pada saat pergeseran ini alokasi anggarannya itu lebih difokuskan kepada pembangunan pendidikan gitu. Ya. Karena investasi yang terbesar adalah bagaimana di pendidikan itu sendiri kita bisa mencetak, melahirkan generasi-generasi muda yang handal, yang cerdas untuk menghadapi tantangan zaman, tantangan global yang ke depan akan lebih kompleks, termasuk di Kabupaten Pandeglang. Sehingga mayoritas anggaran di pergeseran ini kami alokasikan untuk anggaran infrastruktur sekolah. Sekolah, jadi investasi ke depan gitu. Investasi ke depan, bukan hanya dinilai manfaatnya hari ini, tapi bisa dirasakan manfaatnya bisa sampai seumur hidup gitu. Nah, seperti itu. Makanya saya kemarin keliling-keliling di beberapa sekolah di Kabupaten Pandeglang, baik itu SD, SMP, TK, PAUD, dan lain-lain, untuk menampung aspirasi dari para guru, para sekolah, para wali murid, supaya bagaimana kita tidak hanya sebatas menerima laporan di atas meja, tapi kita langsung turun ke lapangan sesuai dengan perintah Bupati. Nah, dari situ bahwa kita tahu tuh bahwa keluhannya, bangunannya kurang layak dan lain sebagainya. Sehingga setelah saya menampung, menyerap aspirasi, melaporkan ke Ibu Bupati, dan Ibu Bupati memerintahkan pergeseran anggaran ini harus dialokasikan sebanyak-banyaknya untuk pendidikan. Apa infrastruktur atau peningkatan kualitas guru atau seperti apa tuh, Pak ini? Itu lebih kepada pembangunan sekolah, infrastruktur sekolahnya, gedung sekolahnya, fasilitas sarana prasarana di sekolah itu sendiri. Apakah itu gedungnya, pemagarannya, termasuk halaman sekolahnya, supaya bagaimana para guru dan para murid yang melakukan belajar mengajar itu merasa aman, nyaman. Tidak takut atapnya ambrol dan lain sebagainya, seperti itu. Ini kan kadang-kadang orang jangan sampai efisiensi ini menghambat pembangunan. Artinya kan
ada yang dikurangi, tetapi apakah ada yang ditambah gitu pemasukan? Artinya kan Pandeglang ini adalah suatu kabupaten yang sangat, saya bilang cukup seksi, Iya. punya garis pantai terpanjang ya, Iya. ya Pak, punya daerah ekonomi kawasan khusus di Tanjung Lesung ya, Tanjung Lesung. pantai-pantai yang indah, terus juga ada rencana pembangunan jalan tol Iya. Serang ke Panimbang. Panimbang. Nah, tentunya ini apakah akan berhenti dengan efisiensi ini atau seperti apa? Tentu efisiensi ini bukan menjadi hambatan untuk bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pandeglang. Kalau saya berpikir ini kan bagian daripada tantangan Dewi Ing bahwa kami ini berangkatnya dari minus, bukan berangkat dari nol. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa Kabupaten Pandeglang ini sangat kaya akan kekayaan alam yang ada di Kabupaten Pandeglang. Kita punya pantai terpanjang seprovinsi Banten, kita punya kawasan ekonomi khusus, terus kita juga punya pegunungan, punya pemandian air panas, punya pemandian air dingin, tempat wisatanya, termasuk juga kita akan ditopang oleh fasilitas warisan Pak Jokowi yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo kaitan dengan jalan tol Serang Panimbang. Dan hari ini Pandeglang sudah menjadi kawasan industri. Nah, maka saya selalu mengatakan, menyampaikan bahwa Pandeglang ini 5-10 tahun akan lebih berkembang, akan lebih maju. Maka kita harus mempersiapkan sumber daya manusia itu sendiri. Jangan sampai ketika Kabupaten Pandeglang 5-10 tahun sudah berkembang, sudah maju, nah para wajah-wajah pribumi yang notabene asli orang Pandeglang ini hanya menjadi penonton ketika Pandeglang ini sudah lebih jauh berkembang dan lebih jauh maju, seperti itu. Maka investasinya adalah bagaimana mendorong sarana prasarana kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Tadi menarik soal kawasan ekonomi, itu memang kawasan industri. Kawasan itu seperti apa? Itu ada tempat atau regulasi yang kita buat atau gimana tuh, Pak Ing? Kawasan industri. Iya, kawasan industri. Iya, kawasan industri itu sudah ditetapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya waktu saya masih jadi anggota DPRD dan kebetulan pada saat itu saya jadi pimpinan Pansus kawasan industri yang dinamakan itu Perda RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Nah, rencana tata ruang wilayah untuk industri ini kita sudah fasilitasi bagi para investor yang akan masuk ke Kabupaten Pandeglang ada di 5 kawasan, ada di 5 kecamatan kawasan industri. Di Kecamatan Bojong, Pagelaran, Cikesik, Cibitung, dan Panimbang. Termasuk Cibaliung ya, Cibaliung. Nah, ini ada 5 kawasan, itu kawasan industri kecil, sedang, termasuk kawasan industri besar gitu. Sehingga ya kami sangat welcome terhadap para investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Pandeglang, dan kami pastikan investasi di Kabupaten Pandeglang akan aman, nyaman, dan kondusif seperti itu. Selain aman dan nyaman tadi, misalnya saya investor nih, mau investasi nih, apa sih keuntungan saya berinvestasi di sini? Kenapa nggak di tempat lain gitu? Iya. Apa itu magnetnya gitu? Kelebihan Kabupaten Pandeglang itu yang pertama, siapapun pengusahanya pasti mereka akan bagaimana mengefisiensikan anggaran mereka itu sendiri kaitan dengan kesejahteraan pegawainya. Nah, kebetulan di Kabupaten Pandeglang ini di 8 kabupaten kota, bahkan mungkin di seluruh Indonesia UMR-nya paling murah, Kang. UMR kita itu kalau tidak salah di angka 3.100.000 sampai 3.200.000. Jadi lebih rendah daripada UMR di 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Nah, itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, ya tentu kami akan mempermudah perizinan bagi para investor yang akan masuk ke Kabupaten Pandeglang. Ya, kalau ada perizinan misalkan harus menempuh 10 item, nah kami akan sederhanakan itu, seperti itu. Dan yang selanjutnya, masyarakat Kabupaten Pandeglang juga sudah sangat welcome, bisa beradaptasi dengan para investor yang akan masuk ke Kabupaten Pandeglang. Jadi tidak ada lagi istilah kata yang ada yang ganggu-mengganggu gitu, atau istilah kata ada preman-preman yang akan menghambat terhadap investasi. Nah, kalau ada yang mengganggu investor yang masuk ke Kabupaten Pandeglang, ya maka akan berhadapan dengan Dewi Ing, kira-kira seperti itu. Siap. Ya. Oke, apa itu Tribuners? Ya. Saat Pilkada serentak kemarin banyak sekali pemimpin muda hadir, termasuk Pak Iing ini masih 36 tahun ya? 36 tahun. Ternyata orang
tidak bisa melihat Pak Ing sekarang. Kita harus melihat seperti apa sih perjalanan karirnya, karena saya dengar juga Pak Ing ini lahir dari desa, orang tuanya adalah petani. Artinya kan bukan dari keluarga yang memang melek politik seperti itu kan. Itu bisa gimana kisahnya Pak bisa sampai ke terjun ke politik itu? Iya, jadi kalau sekarang itu kan publik hanya melihat saya sudah berada di puncak Gunung Karang. Nah, mereka tidak tahu bagaimana saya mendakinya itu begitu tertatih-tatih untuk menuju puncak Gunung Karang itu sendiri. Ada longsor, ada hujan, ada badai, kadangkala saya jatuh lalu bangun lagi, dan akhirnya ya sekarang katakanlah sudah sampai di puncak Gunung Karang itu sendiri. Historis perjalanan saya menuju puncak Gunung Karang itu ya itu tadi, bahwa saya semenjak lahir itu tidak punya keluarga yang di kalangan birokrat ataupun politisi. Jangankan emak abah saya itu jadi kepala desa, jadi RT pun belum pernah seperti itu. Karena memang ya petani murni, kebun, ke sawah, ke mana aja gitu, di aktivitas-aktivitas yang memang pertanian. Ya seiring berjalannya waktu, ya saya kuliah di salah satu universitas, saya bergabung dengan salah satu organisasi kepemudaan, sehingga di situ tumbuhlah kepedulian, kecintaan terhadap daerah. Dulu waktu kita jadi mahasiswa ya ada kalanya kita menyampaikan ide, gagasan termasuk kritik kepada pemerintah daerah pada saat itu. Nah, setelah itu saya berpikir bahwa ternyata bukan tidak efektif, tapi mungkin kurang efektif ketika kita hanya mengawal kebijakan yang pro terhadap rakyat itu hanya berteriak di luar sistem. Sehingga saya memutuskan untuk terjun ke dalam sistem itu. Di 2014 saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD yang pada saat itu ya namanya juga baru lulus kuliah, belum ada penghasilan apapun. Ya saya menjalani, menikmati, mensyukuri, dan alhamdulillah pada saat itu terpilih dengan berbagai macam tantangan, rintangan, termasuk ya bulian, ketidakyakinan masyarakat Kabupaten Pandeglang atau tetangga-tetangga saya juga, nggak mungkin sih Ing terpilih gitu. Kenapa waktu itu nggak ada modal atau gimana gitu, Bang? Ya kalau modal high gitu nggak ada. Kita hanya punya untuk operasional menyapa masyarakat gitu. Tapi prinsip saya adalah bahwa di politik itu segala-galanya adalah uang. Tapi tidak juga segala-galanya itu adalah uang gitu. Jadi bagaimana situasi dan kondisi serta kebutuhan di masyarakat. Karena banyak orang atau politisi yang banyak uang tapi juga masih gagal di dunia politik. Nah tentu saya sebenarnya sudah menyampaikan di tribun pada saat itu. Kata saya ilmu politik itu adalah ilmunya Ari Lasso. Saya sudah menyampaikan dulu. Bahwa ya itu tadi, sentuhlah dia tepat di hatinya maka dia akan jadi milikmu selamanya. Sentuhlah dia orang gitu. Iya itu. Makanya ketika kita dekat dengan rakyat, kita sudah tidak ada jarak dengan rakyat, maka rakyat itu sudah tidak melihat seberapa besar uang yang kita berikan. Apa yang kita kendarai gitu ya. Apa yang kita kendarai. Saya pada saat itu bawa motor, jadi sudah tidak lagi melihat latar belakang. Jadi kampanye pakai motor gitu? Kampanye keliling pakai motor, jalan kaki, keliling ke kampung-kampung, ke rumah-rumah. Karena apa? Karena saya ingin benar-benar dekat dengan rakyat gitu. Seperti itu. Dan yang keduanya, ya saya bukan hanya ingin mendapatkan suara dari rakyat, tapi saya ingin mendapatkan hati yang tulus dari rakyat. Jadi memilih saya itu karena hati mereka. Gitu. Sehingga tadi itu, sentuhlah dia tepat di hatinya maka dia akan jadi milikmu selamanya. Ya, ketika kayak kita sudah bersahabat, kan persahabatan itu tidak dilihat atau tidak dinilai dari sebuah rupiah, seperti itu. Kalau misalkan sahabat kita dikasih orang 100.000, nggak mungkin dia loyal ke orang baru gitu. Tapi kalau dengan kita meskipun dikasih rokok 1 batang, ya itu akan loyal terhadap kita. Karena apa? Karena rasa memilikinya sudah melekat secara lahir maupun batin gitu. Itu lahir dari keluarga petani. Memang dari kecil memang ingin jadi pejabat atau jadi anggota DPRD atau seperti apa waktu kecil dulu?
waktu kecil itu cita-cita saya pengen jadi kiai. Jadi kiai. Cita-cita saya pengen jadi kiai karena namanya juga di perkampungan, banyak pondok-pondok pesantren salafi, dan saya itu semenjak SD kelas 3, saya itu di pondoknya mamang saya. Tidurnya, aktivitasnya, berangkat sekolahnya di sana. Sampai dengan SMP gitu. Tapi bukan berarti saya pinter ngaji hari ini, tidak gitu. Tapi ya karena cita-cita pengen jadi kiai, kan kehidupan itu kan bagaimana lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar saya adalah kiai, banyak santri, apalagi di Pandeglang jadi kota 1 juta santri dan 1.000 ulama kan gitu. Nah, saya bercita-cita ingin jadi kiai. Makanya saya sampai SMP itu di pondok pesantrennya mamang saya, Bah Haji Sarban di Cipahul. Nah, SMA itu saya mondok ke pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur gitu. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, perkembangan, pertumbuhan zaman, perkembangan juga lingkungan. Saya kuliah di Kota Bandung pada saat itu, bergabung dengan teman-teman mahasiswa, masuk ke salah organisasi HMI pada saat itu. Nah, sehingga rasa kepedulian terhadap masyarakat itu menjadi tinggi. Nah, makanya punya niat, cita-cita, dan mungkin menelorkan, memecahkan sejarah sendiri gitu. Tidak dalam mengikuti sejarah yang sudah dirintis atau digagas oleh orang tua saya, seperti itu. Orang tua sekarang masih di desa? Orang tua saya sekarang masih di kampung, masih setiap pagi itu mereka sudah ada di sawah, sudah ada di kebun. Karena kata saya, "Bah, ngapain ke sawah, ke kebun, kan sekarang mah ya biasalah sambil bercanda sama orang tua." Sekarang mah kan anaknya sudah jadi wakil bupati. Kalau mau makan tinggal ada nanti per bulan nanti dikasih, termasuk ke emas saya. Tapi kata mereka, ya apa ya, bahasa Sunda ya, kata mereka, Abah itu kalau di rumah katanya badan pegel-pegel gitu. Karena ya kalau tidak ada aktivitas, kalau bahasa kita mungkin boring ya, bete gitu, jenuh. Ya sehingga badan itu pegel-pegel dan jadi sakit. Kalau ke sawah, ke kebun justru mereka fight terus, sehat terus gitu. Sehat, dan kata saya ngapain, kan kita ya yang penting udah ada beras buat makan, ada pisang buat dimakan dan lain-lain. Nah, enggak, katanya kan buat cucu katanya gitu. Sekarang kan lagi nanam apa tuh? Pohon sawit. Pohon sawit. Kata saya kan pohon sawit ini lama, Bah, nanti panennya 5 tahun ke depan. Ya khawatir Abah nanti kepotong umur gitu karena udah tua kan gak menikmati. Kan Abah katanya nanam ini bukan buat Abah, tapi buat cucu-cucu Abah gitu. Kayak nanam ya palawija dan lain sebagainya, itu ya mereka itu mindsetnya bukan buat anak lagi tapi buat cucu-cucu mereka gitu. Jadi diajak tinggal di sini nggak mau dia? Diajak tinggal di sini nggak mau. Paling betah itu tinggal di rumah saya itu 2 hari. 2 hari sampai 3 hari itu udah kabur. Udah kabur gitu. Nggak mau, nggak betah. Nggak betah. Kadang-kadang kalau saya agak kesel, maksudnya supaya kesel itu udah di sini aja gitu. Kabur itu. Malam-malamnya dianterin sama anak-anak. Seperti itu. Oke, cerita yang luar biasa. Semoga menginspirasi anak-anak muda yang lain. Artinya saat kita di tengah keterbatasan, artinya apabila berusaha, betul, pantang menyerah, tentu sesuatu yang kita inginkan bisa tercapai. Iya. Semoga kisah dari Pak Iing bisa menginspirasi kita semua untuk terus berkarya dan produktif. Amin. Terima kasih Tribuners. Ya. Sampai jumpa di perbincangan kita di lain waktu dengan tamu-tamu yang sangat spesial lainnya. Terima kasih Pak Iing. Oke, terima kasih Kang. Aduh, luar biasa nih.